Lamine Yamal di persimpangan, Barcelona diminta ambil keputusan besar. Situasi Yamal kembali memicu perdebatan internal klub. Barcelona disebut harus mempertimbangkan langkah ekstrim jika kedisiplinannya benar-benar menjadi masalah. Setelah menang, Flick masih belum puas. Barcelona wajib lebih efektif. Menurut Flick, kemenangan bukan alasan untuk berpuas diri. Ia ingin para pemain meningkatkan standar, terutama dalam laga besar yang menuntut efisiensi maksimal. Bahwa dirinya layak dipertahankan. Jika konsisten, Barcelona punya alasan kuat untuk mempermanenkannya. Szczęsny ungkap, bermain tanpa gaji di Barcelona, pengorbanan besar demi tetap di level tertinggi. Kiper asal Polandia itu membeberkan bahwa seluruh pendapatannya di musim perdananya habis untuk membayar kompensasi pemutusan kontrak dengan Juventus. Kisah tersebut menegaskan bahwa keputusan bergabung dengan Barcelona sama sekali bukan demi uang. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Lamine Yamal di persimpangan, Barcelona diminta ambil keputusan besar. Situasi Yamal kembali memicu perdebatan internal klub. Barcelona disebut harus mempertimbangkan langkah ekstrim jika kedisiplinannya benar-benar menjadi masalah. Situasi Lamine Yamal kembali menjadi sorotan setelah muncul pandangan bahwa Barcelona mungkin harus mempertimbangkan keputusan besar jika sang pemain benar-benar sulit diatur. Yamal yang baru berusia 17 tahun kini memikul ekspektasi raksasa dan setiap gerak-geriknya dianggap memiliki dampak pada stabilitas ruang ganti. Kritik yang muncul belakangan lebih menyoroti kedewasaannya dalam mengambil keputusan, bukan kualitas teknisnya. Sebagai wajah baru Barcelona, tekanan mental yang ia hadapi sangat besar dan dikhawatirkan dapat menghambat perkembangannya bila tidak diarahkan dengan tepat. Meski begitu, Barcelona tetap mempercayainya. Klub menilai penurunan performa Yamal bukan disebabkan sikap buruk, melainkan pubalgia yang mengganggu kebugarannya dalam beberapa bulan terakhir. Untuk mencegah cedera berulang, menit bermainnya sengaja dikurangi. Yamal sendiri sudah menegaskan komitmennya untuk bertahan dan berkembang di Camp Nou, sementara Barcelona dikabarkan menyiapkan perpanjangan kontrak baginya. Namun suara yang menyarankan penjualan tetap muncul, terutama karena nilai pasar Yamal yang terus meningkat dan kondisi finansial Barcelona yang belum stabil. Opsi ini secara teori dapat memberi keuntungan besar, tetapi melepas talenta generasi sepertinya tentu bukan keputusan mudah. Klub harus memahami apakah masalah yang muncul benar-benar berkaitan dengan kedisiplinan atau hanya efek tekanan dan kondisi fisik. Pada akhirnya, masa depan Yamal akan sangat bergantung pada kematangan dan arah pembinaannya. Jika mampu berkembang, ia bisa menjadi aset paling berharga Barcelona. Jika tidak, saran untuk menjualnya bisa saja berubah menjadi keputusan nyata bagi klub yang sedang berusaha membangun ulang identitasnya. Pedri siap kembali menjadi starter ketika Barcelona menghadapi Atletico Madrid. Sebuah kabar positif yang hadir pada momen krusial bagi Blaugrana. Setelah hampir 1 bulan absen karena cedera hamstring, sang gelandang muda akhirnya kembali dalam kondisi yang dinilai cukup stabil untuk bermain sejak menit awal. Absennya Pedri selama ini membuat Barcelona kehilangan kendali permainan, terutama dalam
aspek ritme, kreativitas, serta kemampuan mengatur tempo pertandingan yang biasanya menjadi ciri khas sang pemain. Itulah mengapa kehadirannya dipandang sebagai dorongan besar bagi tim yang sedang berjuang menjaga konsistensi di papan atas. Saat melawan Deportivo Alaves, Pedri hanya turun sebagai pemain pengganti selama sekitar 30 menit, namun kontribusinya langsung terasa. Permainannya yang efektif dan penuh ketenangan menjadi alasan kuat bagi pelatih Hansi Flick untuk menurunkannya sebagai starter. Flick yang dikenal berhati-hati dalam menangani kebugaran Pedri, tampaknya tak lagi memiliki banyak pilihan mengingat beratnya pertandingan dan kebutuhan Barcelona akan pengatur serangan yang mumpuni. Duel melawan Atletico Madrid bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertemuan yang berpotensi menentukan arah persaingan gelar. Atletico selalu menghadirkan tekanan tinggi dan intensitas besar, sehingga Barcelona memerlukan sosok yang mampu memecah pressing serta menjaga keseimbangan antar lini. Pedri adalah pemain yang mampu memenuhi tuntutan tersebut dan kehadirannya bisa menjadi pembeda di pertandingan ini. Dengan tampilnya Pedri sebagai starter, Barcelona berharap dapat mengembalikan identitas permainan dominan mereka sekaligus mempertahankan peluang bersaing di jalur juara. Semua mata kini tertuju pada sang maestro muda yang diharapkan mampu kembali menginspirasi permainan tim di laga yang syarat kepentingan ini. Setelah menang, Flick masih belum puas. Barcelona wajib lebih efektif. Menurut Flick, kemenangan bukan alasan untuk berpuas diri. Ia ingin para pemain meningkatkan standar, terutama dalam laga besar yang menuntut efisiensi maksimal. Hansi Flick merasa puas melihat Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Alaves, tetapi ia menegaskan bahwa hasil tersebut belum mencerminkan kualitas maksimal tim. Dalam pandangannya, kemenangan itu penting untuk menjaga persaingan di papan atas, namun masih ada aspek fundamental yang harus diperbaiki agar Barcelona dapat berkembang secara konsisten. Flick menyoroti satu masalah utama, yakni efektivitas penyelesaian akhir. Barcelona memang mendominasi jalannya pertandingan dan mampu menciptakan banyak peluang berbahaya. Namun, Flick melihat bahwa ketidaktajaman di depan gawang masih menjadi persoalan serius. Beberapa peluang emas terbuang begitu saja, termasuk tembakan Lamine Yamal yang hanya mengenai tiang gawang. Baginya, dominasi permainan tidak akan banyak berarti jika tidak diikuti ketenangan dan ketepatan dalam memaksimalkan peluang. Flick menekankan bahwa Barcelona tidak boleh terlena hanya karena meraih kemenangan. Ia ingin para pemain memiliki standar lebih tinggi, terutama dalam pertandingan besar di mana satu peluang bisa menentukan hasil akhir. Menurutnya, kemampuan menciptakan peluang memang penting, tetapi kemampuan mengonversinya menjadi gol adalah kunci bagi tim yang ingin bersaing memperebutkan gelar hingga akhir musim. Meski memberikan evaluasi tegas, Flick tetap memuji karakter tim. Ia melihat mentalitas dan intensitas para pemainnya berada pada jalur yang benar. Barcelona mampu mengendalikan ritme permainan dan menjaga tekanan selama 90 menit, sesuatu yang dianggapnya sebagai fondasi penting untuk membangun konsistensi jangka panjang. Flick menutup pernyataannya dengan optimisme. Barcelona telah menunjukkan perkembangan positif, namun efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi prioritas utama dalam sesi latihan berikutnya. Ia menegaskan bahwa detail kecil seperti ini tidak boleh dibiarkan karena justru menentukan apakah Barcelona dapat mencapai level terbaiknya musim ini. Rashford menunjukkan bahwa dirinya layak dipertahankan. Jika konsisten, Barcelona punya alasan kuat untuk mempermanenkannya.
Marcus Rashford resmi bergabung dengan FC Barcelona pada musim 2025-2026 dengan status pinjaman dari Manchester United dengan opsi pembelian permanen. Sejak kepindahannya, ia mengaku bahwa bergabung ke Barcelona adalah keputusan yang dipertimbangkan sejak lama, sebuah kesempatan bagi dirinya untuk memulai babak baru yang jauh dari tekanan berat selama di United. Kedatangan Rashford mendapat lampu hijau dari pelatih Barca, Hansi Flick, yang melihat fleksibilitas dan potensi sang penyerang untuk kembali ke performa puncak. Kepercayaan ini tampak berbuah hasil. Rashford langsung menunjukkan kontribusi nyata sejak awal menjadi bagian penting dari lini depan Blaugrana. Kehadiran Rashford dianggap sebagai angin segar bagi skuad Barcelona. Ia membawa kembali kecepatan, insting menyerang, dan ketajaman yang sempat memudar. Di tangan Flick, sistem menyerang Barca semakin menarik dengan kombinasi antara pemain muda dan penyerang berpengalaman seperti Rashford. Meski demikian, masa depannya belum sepenuhnya pasti. Untuk merealisasikan transfer permanen, Barcelona harus menavigasi kendala finansial dan regulasi batas gaji La Liga, hal yang sempat membuat pendaftaran pemain baru termasuk Rashford menjadi rumit. Bagi Rashford, periode di Barcelona adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa bersinar di level tertinggi, membalikan periode sulit di klub lamanya, dan membantu Barca mengejar trofi. Jika bisa terus konsisten, kesempatan bagi dia untuk menetap di Camp Nou bukan cuma impian, tapi sangat realistis. Szczęsny ungkap, bermain tanpa gaji di Barcelona, pengorbanan besar demi tetap di level tertinggi. Kiper asal Polandia itu membeberkan bahwa seluruh pendapatannya di musim perdananya habis untuk membayar kompensasi pemutusan kontrak dengan Juventus. Kisah tersebut menegaskan bahwa keputusan bergabung dengan Barcelona sama sekali bukan demi uang. Wojciech Szczęsny kembali mencuri perhatian setelah mengungkap kisah jujur tentang musim perdananya di Barcelona. Ia mengakui bahwa secara praktis dirinya bermain tanpa menerima gaji karena seluruh pendapatannya pada tahun tersebut digunakan untuk membayar kompensasi pemutusan kontrak lebih awal dengan Juventus. Kondisi itu membuatnya merasa seolah tampil gratis, namun Szczęsny menegaskan bahwa keputusan pindah ke Barcelona sama sekali tidak berkaitan dengan uang. Ia memilih menerima tawaran tersebut karena ingin tetap bersaing di level tertinggi dan melihat Barcelona sebagai peluang besar untuk menjaga karirnya tetap relevan. Selain pengorbanan finansialnya, Szczęsny juga menyinggung kebiasaan pribadinya yang kerap memicu kontroversi, yakni merokok di ruang ganti. Ia mengaku pernah melakukannya dalam momen perayaan kemenangan. Meski sempat dikritik, sang kiper menilai kebiasaan itu tidak mengganggu profesionalitasnya. Ia menyebut dirinya bekerja lebih keras di sesi latihan untuk memastikan kondisi fisik tetap prima. Bagi Szczęsny, yang terpenting adalah performa di lapangan, bukan opini soal kebiasaan pribadinya. Barcelona sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut selama kontribusinya tetap konsisten. Ketika dipercaya menggantikan kiper utama yang cedera, Szczęsny tampil solid dan menunjukkan ketenangan yang membuatnya dipandang sebagai sosok penting dalam beberapa laga krusial. Performa itu membuat manajemen mempertimbangkan kelanjutan masa baktinya di klub. Dengan gaya bicara yang lugas dan terbuka, Szczęsny kembali menunjukkan karakter uniknya sebagai pemain berpengalaman yang tidak ragu membagikan sisi lain dunia sepak bola. Pengakuannya tentang bermain tanpa bayaran dan kebiasaan merokok menggambarkan perjalanan karir yang penuh pengorbanan, tantangan, dan kejujuran, sekaligus menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi figur kuat di balik Mister Barcelona.